على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu ibadah secara umum ada dua pintu. Pintu pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan ya. Seperti puasa, salat, baca Al-Qur'an, berzikir, ibadah-ibadah hati seperti takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan seterusnya yang terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu pahala dari sisi interaksi kita dengan sesama manusia, yaitu dengan akhlak mulia terhadap sesama manusia ya. Dan dua-duanya adalah ladang pahala yang sangat besar. Maka janganlah seorang hanya fokus kepada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia lalai dari mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan interaksi yang baik, dengan akhlak yang mulia dengan sesama manusia. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya baca Al-Qur'an kita yakin dapat pahala, maka demikian juga senyum kita kepada saudara kita, di situ juga ada pahala ya. Di situ juga ada pahala ya. Sebagaimana kita yakin bahwasanya kalau kita salat malam dapat pahala karena kita beribadah kepada Allah, maka kita maafkan orang lain yang mendolimi kita juga pahalanya besar, bahkan sebab masuk surga sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di antara ciri-ciri orang bertakwa yang berhak mendapatkan surga ya. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddatil muttaqin, segeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri mereka wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang lain, memaafkan orang lain yang mendoliminya. Karenanya ini harus kita yakini bahwasanya akhlak mulia adalah amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab mendatangkan pahala yang sangat banyak. Maka pada pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan dalil-dalil dari berbagai sisi agar meyakinkan kita bahwasanya akhlak mulia itu adalah ibadah yang agung. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji nabinya ketika dicaci maki oleh orang-orang musyrikin di awal-awal dakwah beliau, ketika beliau digelari dengan orang gila dan yang lainnya, gelar-gelaran yang buruk, maka Allah membantah mereka dengan memuji nabinya di atas akhlak yang mulia. Maka Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah bersumpah wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah demi pena dan apa yang mereka tulis. Kalau Allah sudah bersumpah berarti Allah ingin menekankan makna tertentu di balik sumpah tersebut. Ternyata Allah ingin menekankan tiga perkara ketika mengatakan wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Tiga perkara tersebut di antaranya yang terakhir wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh-sungguh benar-benar engkau di atas perangai akhlak yang agung. Sehingga akhlak yang agung merupakan perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah bersumpah di hadapan kaum musyrikin yang sedang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bantah mereka dengan bersumpah menyebutkan sungguh Muhammad itu benar-benar sungguh-sungguh di atas akhlak yang agung. Allah bersumpah dengan wal qalami, kemudian Allah tekankan wa innaka la ala, subhanallah. Wa innaka ada nun taukid, kemudian la ala lam at-taukid juga ya. La ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di atas akhlak ya. Kalau seandainya Allah mengatakan la ala khuluqin, maka sudah cukup. Dalam Al-Quran betapa sering tankir li ta'zim. Apalagi Allah tekankan lagi ala khuluqin azim, engkau di atas perangai yang hebat yang agung. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah kecuali untuk kita tiru, kita teladani ya. Karena Allah berfirman ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik, dan di antara yang perlu kita contohi adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhlak Nabi sendiri sebagaimana sering sampaikan hal ini adalah salah satu mukjizat
dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyebutkan mukjizat ada dua model. Pertama, mukjizat al-hissiyah, al-mukjizat al-hissiyah, suatu perkara yang menakjubkan yang terlihat seperti terbelahnya rembulan, seperti air keluar dari tangan jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi berdoa langsung penyakit bisa sembuh, seperti makanan sedikit tiba-tiba jadi banyak, air yang sedikit tiba-tiba jadi banyak, dan banyak mukjizat seperti batang korma yang kemudian menangis karena rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti batu yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti makanan yang bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak mukjizat-mukjizat hissiyah. Nah, ada juga mukjizat-mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah itu mukjizat yang abstrak. Ada 3 bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi adalah salah satu mukjizat yang Allah hadirkan kepada Nabi untuk membuktikan dia adalah seorang utusan Tuhan. Ya, oleh karena Allah memberi perhatian besar terhadap akhlak yang mulia sehingga Allah bersumpah di atas akhlak tersebut, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung.